Selamat pagi pemirsa Ocean Week TV. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara Membangun Maritim Indonesia. Kali ini saya akan membahas masalah kepanduan. Jadi apa sebenarnya kiprah pandu Indonesia di kancah internasional? Apa kendalanya? Dan apa kontribusi mereka bagi bangsa ini? Berikut adalah pendapat dari Presiden INAMPA, Bapak Pasuruan Herman Haryanja. Selamat mengikuti. Jadi berbicara mengenai pemanduan dan penundaan kapal, itu adalah peran dan fungsi keselamatan maritim yang skalanya adalah internasional. Maka kriteria, legal aspek, prakteknya, termasuk kualitas SDM, itu harus standar. Makanya pada ulang tahun INAMPA yang ke-18 tahun 2021 ini, kita sedang melakukan transformasi. Transformasinya apa? Dari sekedar perwira pandu yang memberikan advice menjadi world class maritime atau marine advisor. Pada skala mana? Pada skala nasional di Indonesia, pada skala regional di ASEAN atau Asia Pasifik, pada skala internasional di seluruh dunia. Nah, beberapa perwira pandu yang berasal dari Indonesia itu ada yang bekerja di dunia internasional. Ada di Dubai, ada di Timur Tengah, ada di Eropa, ada di Latin Amerika, termasuk di negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah kekuatan human capital yang dimiliki oleh Indonesian Maritime Pilot Association yang sejak tahun 2017 sudah menjadi anggota International Maritime Pilot Association atau IMPA. Sebagaimana kita ketahui, IMPA adalah mitra strategis dari namanya IMO, International Maritime Organization, badan PBB yang mengurusi masalah keselamatan maritim di dunia ini. Dan kita menambahkan kembali, IMO dengan anggota 165 negara di seluruh dunia, maka INAMPA bersama IMPA memegang peranan yang sangat penting dalam konteks 4 perspektif. Pertama, maritime safety, keselamatan kapal yang bernavigasi di perairan, di pelabuhan, perairan wajib pandu, atau perairan pemanduan pandu luar biasa, atau juga di mana dibutuhkan mereka melaksanakan. Kemudian maritime security. Maritime security memberikan informasi kepada aparat-aparat keamanan, otoritas yang ada di pelabuhan atau di perairan ketika melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga adalah maritime environmental protection. Manakala kita melihat di perairan kita, di pelabuhan kita, ada hal-hal yang merusak lingkungan, maka perwira pandu yang sedang melaksanakan tugas akan segera mengkomunikasikan, melaporkan kepada otoritas setempat. Nah, yang terakhir, maritime sustainability. Keberadaan seorang perwira pandu ketika sedang melaksanakan tugas di atas kapal tidak hanya 3 aspek, tapi dia ikut serta menjaga kesinambungan pembangunan maritim, baik itu pada skala nasional di Indonesia, pada skala regional di Asia Pasifik, pada skala global di seluruh penjuru dunia. Bagaimana INAMPA untuk menjaga profesionalisme pandu-pandu yang ada di INAMPA? Terima kasih. Pertama, kita menerapkan di INAMPA namanya The Learning Organization. Saya sebagai Presiden Indonesia Maritime Pilot Association itu baru mengadakan yang namanya FGD, ya, Forum Group, Focal Group Discussion di Medan, di Makassar, di Surabaya. Hari ini kita baru mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Dirut dan Direksi Pelindo II atau IPC di Jakarta. Ya, kemudian pada ulang tahun kita yang kemarin ke-18, tanggal 29 Maret tahun 2021 ini, kita melakukan literasi kemaritiman tentang peran perwira pandu maritim di Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerja kemaritiman kita. Nah, ini adalah bagian dari proses yang kita namakan The Learning Organization. Apa artinya? Kita belajar dari orang lain belajar dari kita. Kita terus saling membangun. Ya, ini adalah bentuk pertanggungjawaban
kita dinampa kepada stakeholders, bentuk pertanggungjawaban seorang perwira pandu maritim kepada stakeholdersnya. Ya, apa yang dia peroleh juga akan dikembalikan kepada publik. Melalui apa? Sharing session. Melalui apa? Berbagi pengalaman. Melalui apa? Kita memberikan pelatihan dan seterusnya dan sebagainya. Bapak bisa cerita nggak kendala yang sampai sekarang masih dihadapi oleh pandu di Indonesia ini? Baik. Ketika kita berbicara kendala yang dihadapi oleh seorang perwira pandu di Indonesia, itu banyak aspek yang kita lihat. Pertama adalah aspek infrastruktur. Ketika dia bertugas di satu pelabuhan atau di satu perairan, maka di sana dia tidak berdiri sendiri. Diperlukan di sana apa? Misalnya kapal pandu yang layak. Ketika dia melakukan aktivitas, diperlukan peralatan komunikasi. Apalagi yang diperlukan? Tenaga pembantu, misalnya kapal tunda. Nah, infrastruktur yang sedemikian rupa itu menjadi sangat penting dalam meningkatkan atau mendukung kinerja seorang perwira pandu. Itu dari sisi infrastruktur. Ada suprastruktur juga yang lain. Peralatan. Apakah itu perlengkapan dia bekerja? Ya, ada lagi yang lain. Sistem, peralatan komunikasi, koordinasi. Yang berikut adalah kemampuan dirinya sendiri. Nah, dalam perspektif ini, INAMPA secara terus-menerus membangun yang namanya hard skill competence. Bagaimana peran, bagaimana kemampuan teman-teman perwira pandu yang menjadi anggota INAMPA terus kita tingkatkan. Dalam hal apa? Yang berhubungan dengan hard skill, pengetahuan teknis, pemanduan, ya, dan penundaan kapal itu sendiri. Nah, yang berikut soft skill. Soft skill ini berdasarkan teori dikatakan sukses seseorang itu 80% ditentukan oleh yang namanya soft skill. Ada 23 atribut. Atributnya antara lain apa? Yang namanya disebut integritas. Integritas itu menyangkut kejujuran, menyangkut namanya ketaatan kepada aturan, menyangkut juga komunikasi, kolaborasi, koordinasi, time management, dan yang tidak kalah penting apa yang kita sebut adalah kesadaran untuk terus meningkatkan kapasitas. Harapan Bapak ke depan untuk pandu Indonesia ini? Satu, sebagaimana obsesi kita. Kita adalah sudah anggota International Maritime Pilot Association. Dengan kita menjadi anggota IMPA, maka kita setara dengan negara luar. Artinya profesionalisme, kompetensi, semua aspek itu harus setara dengan mereka. Yang perlu kita jaga hari ini adalah bagaimana ritme, bagaimana fasilitas, bagaimana kemampuan agar terus kita pertahankan. Kemampuan terutama kemampuan komunikasi, English Maritime Communication.